Dasar, mereka semua gampang banget dibohongin. Padahal cerita saya tadi tuh cuma biar mereka simpati aja. Emang enaknya hidup kalau pinter ngatur cerita, pinter bikin drama palsu. Hahaha. Bu Liska, tolong bukain pintunya. Saya mau bicara sama ibu. Aduh, ada apaan nih? Jangan-jangan ada yang bocorin cerita saya tadi. Bu, saya tuh capek banget tiap hari kayak gini. Bayangin, udah lama banget saya sabar sama perlakuan orang-orang di komplek ini. Tapi makin lama kok makin menjadi-jadi aja ya. Loh, emangnya ada apa, Bu? Setahu saya sih ibu baik-baik aja sama tetangga. Bukannya ibu juga sering bantu mereka? Iya, Bu, itu di depan mata doang. Di belakang, ampun deh, Bu, mereka tuh gak ada habisnya ngomongin saya. Kemarin aja saya dengar Bu Rasmi bilang saya ini suka ngegosipin orang. Padahal saya nggak pernah nyebut nama siapapun. Oh, Bu Rasmi, masa sih? Perasaan dia nggak pernah nunjukin tanda-tanda kayak gitu ke saya. Bu, mungkin ibu nggak ngeh aja. Tapi saya sendiri sering dengar dari orang lain kalau Bu Rasmi itu sering banget ngomongin saya. Terus ya ibu tahu nggak? Dia juga bilang kalau saya ini sering bikin masalah di komplek ini. Padahal saya tuh cuma ngingetin aja soal aturan. Wah, saya nggak nyangka di Bu. Saya kira selama ini Bu Lika sama Bu Rasmi baik-baik aja. Tapi emang bener sih, kadang orang tuh suka ngejelek-jelekin di belakang kita tanpa kita sadari. Iya Bu, saya tuh cuma mau hidup tenang di sini. Tapi kalau terus-terusan diginiin, saya nggak tahu deh harus gimana lagi. Sabar ya Bu Liska, mungkin ini cobaan buat Bu Liska. Orang-orang kayak Bu Rasmi tuh cuma nyari perhatian. Sementara ibu kan udah dikenal baik sama tetangga-tetangga lain. Makasih ya Bu Jenny, ibu emang satu-satunya orang yang selalu bisa mengerti saya. Pak, aku heran deh sama Bu Liska. Kok dia selalu aja ngeluarin cerita yang bikin aku jadi nggak enak sama tetangga lain. Memangnya ada apa lagi, Bu? Bukannya kemarin ibu sudah bilang kalau Bu Liska tuh suka melebih-lebihkan cerita. Iya, tapi kali ini lebih parah, Pak. Bu Jenny tadi pagi cerita kalau Bu Liska ngomongin aku suka ngomongin dia di belakang. Padahal aku nggak pernah tuh ngomongin dia. Aku cuma ngingetin Bu Jenny supaya hati-hati aja sama Bu Liska. Karena sering bikin cerita bohong, ratu drama gitu. Bisa jadi sih ini emang bagian dari taktiknya Bu Liska. Aku juga udah lama curiga sama dia. Tapi kalau ibu mau lebih jelas, sebaiknya cari tahu lebih dalam biar gak difitnah juga sama dia. Aku gak mau nama ibu rusak gara-gara gosip kayak begini. Iya, aku nggak mau ini berlarut-larut. Apalagi tetangga-tetangga di sini udah mulai banyak yang nanya ke aku soal tuduhannya yang nggak jelas itu. Gimana kalau kita cari bukti? Bapak bisa bantu ibu nyari detektif buat menyelidiki ini biar jelas siapa yang sebenarnya nyebarin gosip. Hah? Detektif? Agak berlebihan sih. Mungkin itu pilihan yang paling tepat, Pak. Aku nggak bisa terus-terusan dicap buruk tanpa bukti yang jelas. Tapi emang ada detektif buat menyelidiki hal beginian. Tenang aja Bu, pokoknya kita selesaikan ini pelan-pelan. Bapak yakin kebenaran pasti akan terungkap. Ibu-ibu, kalian gak akan percaya deh apa yang baru aja terjadi kemarin. Apaan tuh Bu? Cerita dong. Iya nih, cerita Bu Liska, pasti seru nih. Jadi gini, kemarin saya lagi naik motor di komplek, mau pergi belanja. Tiba-tiba ada anak kecil, anaknya Bu Rasmi, lagi main di pinggir jalan. Saya nggak lihat tuh. Aduh, untungnya saya langsung refleks ngerem mendadak biar nggak ketabrak tuh anak. Wah, terus gimana Bu? Ibu nggak apa-apa kan? Iya, untungnya saya selamat. Tapi kaki saya sampai sekarang masih sakit, kayak keseleo gitu Bu. Bener-bener deh, ini yang ketiga kalinya saya hampir celaka gara-gara anaknya nggak diawasin kalau di jalan. Aduh, kasihan banget ibu. Harus hati-hati tuh. Anak-anak sekarang emang suka nggak tahu aturan. Tapi Bu Rasmi gimana? Dia tahu kejadian ini? Ya dia tahu sih, tapi saya nggak mau bikin ribut. Dia juga kayaknya nggak peduli gitu. Saya cuma mau damai aja, nggak mau bikin masalah lebih besar. Makanya saya nggak negur apa-apa pas anaknya bikin saya celaka. Tapi lama-lama kok saya ngerasa selalu dirugikannya di sini.
Bu Liska emang sering kena musibah ya, tapi hebat. Dia selalu bisa sabar. Kalau kita yang ngalamin mah belum tentu bisa kayak gitu. Iya Bu, saya selalu berusaha sabar. Tapi ya gitu deh, kadang-kadang kesabaran ada batasnya. Pasti ada kesalnya juga. Saya juga kan manusia ibu-ibu. Bener Bu, tapi ibu harus lebih hati-hati. Jangan sampai kejadian kayak gitu terulang lagi. Loh, harusnya anaknya Bu Rasmi yang harus berhati-hati. Anaknya yang diem di jalan, bikin orang lain celaka. Betul kan ibu-ibu? Iya Bu, betul. Harusnya orang tuanya lebih waspada. Dasar, mereka semua gampang banget dibohongin. Padahal cerita saya tadi tuh cuma biar mereka simpati aja. Emang enaknya hidup kalau pinter ngatur cerita, pinter bikin drama palsu. Bu Liska, tolong bukain pintunya. Saya mau bicara sama ibu. Aduh, ada apaan nih? Jangan-jangan ada yang bocorin cerita saya tadi. Bu Rasmi, ada apa malam-malam kesini? Masuk dulu Bu. Saya nggak akan lama Bu. Saya cuma mau nanya sesuatu. Katanya ibu cerita ke Bu Jenny kalau saya suka ngomongin ibu di belakang. Apa itu benar? Hah? Siapa yang bilang gitu Bu? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Saya dengar dari Bu Jenny sendiri. Bu, ngaku aja nggak apa-apa. Saya nggak bakal marah. Tapi ibu harus tahu kalau saya nggak suka ada yang gosip. Apalagi berita-berita receh yang nggak benar menyebar di lingkungan ini. Kalau ada masalah, lebih baik kita selesaikan secara langsung. Aduh Bu, mungkin Bu Jenny salah paham. Saya cuma cerita kalau saya sering ngerasa diomongin orang. Gak pernah nyebut nama siapapun kok. Apalagi Ibu Rasmi. Ya kali Ibu Rasmi kan baik banget. Ya sudah Bu, saya cuma mau ngingetin aja. Kalau gitu harus hati-hati dengan apa yang kita omongin. Jangan sampai ada yang tersinggung. Karena saya sih gak bakal diam aja kalau ada yang ngomongin. Iya Bu, maaf kalau ada yang salah paham. Saya gak bermaksud buruk kok. Hampir aja, saya harus lebih hati-hati lagi nih. Jangan sampai mereka tahu kalau saya yang suka drama. Pokoknya saya harus jadi orang yang tersakiti terus posisinya, biar pada peduli sama saya. Pak, saya butuh bantuan Anda. Di lingkungan saya ada banyak drama, cerita yang gak benar. Dan saya gak mau ini terus berlanjut. Saya curiga ada yang sengaja mau menjatuhkan saya. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan lebih detail apa yang membuat Ibu yakin kalau ada yang sengaja menyebarkan drama cerita nggak benar tentang Ibu? Begini, beberapa waktu terakhir saya dengar dari tetangga-tetangga kalau ada yang ngomongin saya ini sering ngomongin orang di belakang. Padahal saya nggak pernah bilang apa-apa. Dan lebih parahnya, ada isu kalau saya sering bikin masalah di komplek ini. Saya mengerti Bu. Apa ada orang tertentu yang Ibu curigai tentang menyebarnya gosip ini? Oh, sebenarnya saya curiga sama Bu Liska, tetangga saya. Dia yang paling sering berinteraksi dengan tetangga lain dan selalu ada di tengah-tengah gosip yang beredar. Tapi saya nggak punya bukti kuat karena saya jarang keluar rumah. Baik Bu, saya akan mulai menyelidiki ini. Saya akan memeriksa di sekitar sini dan mencoba mencari bukti yang bisa mengungkap siapa yang sebenarnya menyebarkan drama tidak benar ini Bu. Terima kasih Pak, saya harap ini bisa segera teratasi. Saya nggak mau nama saya tercemar lebih jauh. Bu Liska, saya harus bicara sama ibu. Ada persoalan yang sangat penting. Ada apa Bu? Kok serius banget? Mau ikut senam sama saya? Bu, saya udah nggak bisa diam lagi. Saya punya bukti kalau ibu yang selama ini membuat drama yang enggak-enggak tentang saya di komplek ini. Apa? Itu nggak mungkin Bu. Saya nggak pernah nyebarin gosip tentang ibu. Kan waktu itu udah saya jelasin ke Ibu Rasmi. Masa nggak percaya sih? Ibu, di laptop ini kami punya rekaman CCTV yang menunjukkan kalau Ibu pernah berbicara dengan beberapa tetangga tentang hal-hal yang tidak benar mengenai Ibu Rasmi. Selain itu, ada juga saksi yang melihat Ibu memberikan informasi yang tidak benar. Ini pasti salah Bu. Saya bisa jelasin semuanya. Gak ada lagi yang perlu dijelasin Bu. Ini buktinya udah cukup kuat. Saya nggak akan menuduh ibu tanpa bukti. Saya cuma minta ibu berhenti menyebarkan hal-hal yang nggak benar sebelum saya laporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Jadi tolong sudahi semua ini. Memangnya saya salah apa sama Ibu Liska sampai Bu Liska selalu menyebarkan gosip tentang saya? Iya Bu, maaf. Saya nggak akan ngulangi lagi. Saya ngerti. Maaf Bu atas semuanya. Ayo Pak Detektif, kita pergi dari sini.
Kalian udah denger belum soal Bu Liska? Ternyata dia yang selama ini nyebarin gosip tentang Bu Rasmi dan tetangga-tetangga lainnya. Masa sih Bu? Gimana ceritanya? Kok bisa Bu Liska yang selama ini kelihatan baik malah begitu? Iya, Bu Rasmi sampai sewa detektif buat nyari tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan hasilnya Bu Liska ketahuan sebagai biang keroknya. Dia yang bikin cerita-cerita gak bener tentang orang lain. Waduh, kita semua kena tipu nih. Pantasan aja cerita-cerita yang diomongin itu seringnya nggak nyambung sama fakta. Ternyata Bu Liska ini ratu drama. Dia membuat seolah-olah orang lain sering menyakiti dia, padahal dia yang sering menyakiti orang lain. Kita semua harus lebih waspada. Jangan mudah percaya sama gosip tanpa bukti yang jelas. Ratu drama yang haus perhatian kayak Bu Liska itu nyatanya emang benar ada. Playing victim itu namanya. Dia yang menyakiti, dia yang tersakiti. Kenapa semuanya jadi begini? Dulu, semua orang percaya sama saya. Mereka selalu mendukung saya. Sekarang, mereka semua menjauh. Gak ada yang peduli. Apa yang saya lakukan selama ini salah. Saya cuma mau mereka perhatian. Saya cuma gak mau hidup saya sepi. Tapi sekarang, saya malah beneran sendirian. Ternyata semuanya hanya sesaat. Ternyata hidup jadi janda tua tanpa anak itu gak enak banget. Gak ada yang perhatian. Kenapa saya harus kayak gini? Apa saya emang pantas buat hidup sendiri, tanpa teman, tanpa siapapun yang peduli? Kehidupan saya sekarang kacau banget. Gak ada yang peduli, gak ada yang mau ngomong sama saya. Aduh. Aduh, ibu nggak apa-apa. Wah, kaki ibu kayaknya parah banget. Ayo saya bantu ke rumah sakit. Aduh, sakit banget. Tolong saya, bawa saya ke rumah sakit. Saya nggak bisa jalan. Baik Bu, saya bawa ibu ke rumah sakit. Ibu, kakinya mengalami patah tulang. Kami sudah memasang gips, tapi ibu harus istirahat total selama beberapa bulan. Hah? Beberapa bulan? Ibu harus benar-benar menjaga kaki ibu ya kondisinya. Jika tidak, bisa berakibat lebih buruk, bahkan bisa sampai diamputasi. Ya ampun, padahal cuma kepeleset kulit pisang. Gimana saya bisa hidup kalau nggak bisa jalan, Dok? Saya nggak punya siapa-siapa yang bisa bantu saya. Saya mengerti Bu, tapi yang penting sekarang adalah kesembuhan ibu. Kami akan berikan yang terbaik, tapi ibu juga harus menjaga diri. Iya Dok, terima kasih. Gak ada yang datang menjenguk, gak ada yang peduli. Apa ini karma atas semua yang udah saya lakuin? Serem banget ya, cuma kepeleset kulit pisang jadi gini. Maafkan aku ya Allah, yang udah jadi ratu drama dan merasa yang paling tersakiti. Padahal saya yang menyakiti. Masuk aja. Bu Liska, saya dengar dari tetangga kalau ibu kecelakaan. Saya datang untuk jenguk. Gimana keadaan ibu? Bu Jenny, terima kasih Bu. Ibu udah datang. Saya nggak tahu harus bilang apa. Ibu nggak perlu bilang apa-apa. Saya tahu ibu sedang menghadapi masa-masa sulit. Tapi saya mau ibu tahu, saya masih peduli sama ibu. Jangan sedih ya Bu Liska. Maafkan saya ya Bu. Saya udah menyakiti banyak orang, termasuk ibu. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang hanya karma yang saya dapatkan. Semua orang bisa bikin kesalahan Bu. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu dan mencoba menjadi lebih baik. Saya yakin ibu bisa. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau Bu Jenny tidak datang, mungkin saya akan memilih untuk mengakhiri hidup saya. Sekarang saya ada di sini Bu Liska. Jadi Bu Liska harus tetap semangat walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya, saya sudah bisa jalan lagi. Terima kasih ya Allah atas kesempatan kedua ini. Selamat ya Bu Liska. Saya dengar ibu sudah bisa jalan lagi. Kami semua datang untuk memberikan semangat. Wah, kalian tidak membenci saya. Terima kasih Bu Rasmi. Terima kasih semuanya. Saya sangat bersyukur punya tetangga seperti kalian. Kami juga senang melihat ibu kembali sehat. Semoga ke depannya kita semua bisa hidup rukun dan damai di lingkungan ini. Iya Bu, saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama.